Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Soul Land 2 episode 104. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, dalam puncak pertarungan yang mengguncang jiwa, Huo Yuhao mengalami transformasi mendalam yang mengubah pandangan hidupnya. Dikelilingi cahaya misterius, matanya tak lagi merah membara, melainkan jernih penuh kedamaian. Air mata mengalir di tengah senyumnya, mencerminkan pelepasan rasa sakit, cinta, dan harapan yang baru tumbuh. Ia mengenang masa lalu yang penuh penderitaan, kebencian, dan kehilangan. Namun, setelah menyaksikan cinta tulus dari orang lain, hatinya yang beku mulai mencair, membuka ruang bagi kebaikan dan kemanusiaan. Kemenangan atas musuhnya bukan hanya fisik, tapi emosional, menyentuh hati sahabat-sahabatnya dan makhluk-makhluk di sekitarnya. Setelah pertempuran, Yuhao dan tim elitnya berkumpul kembali, diliputi keheranan atas kekuatan emosional yang mampu mengalahkan lawan sekuat itu. Meski tubuhnya cepat pulih, luka batinnya lebih dalam, membuat sahabat-sahabatnya khawatir, terutama karena ketergantungan pada Wang Dong'er. Sementara itu, Ye Guyi diam-diam mulai menyimpan perasaan pada Yuhao, walau sadar bahwa cintanya tak akan berbalas. Ciu Ciu memperingatkannya, mengingatkan bahwa cinta semacam itu bisa menyakitkan, seperti yang terjadi pada Wang Ciu'er. Dalam bayang-bayang cinta yang rumit, Yuhao butuh waktu untuk pulih dari guncangan emosionalnya. Kondisi mulai memburuk saat informasi dari korban selamat bernama Feng Ling membuka mata Yuhao akan kekejaman yang terjadi di penjara air. Ia memutuskan untuk menyelamatkan para tahanan yang disiksa dan dilupakan di bawah kota matahari terbit. Misi berbahaya ini dilaksanakan secara diam-diam oleh tim dari Sekte Tang. Dengan pembagian peran yang cermat, He Cheito merakit alat-alat jiwa canggih, Ji Juechen dan Jing Zian berjaga di utara, sementara Yuhao, Susansi, dan Ye Guyi menyusup lewat selokan penuh lumpur untuk menemukan pintu masuk penjara. Di tengah misi, kisah cinta juga berkembang. Juechen akhirnya mengungkapkan perasaannya pada Zian, dan keduanya saling menyambut dalam pelukan penuh emosi. Namun, ketegangan memuncak saat Yuhao menyusup ke dalam penjara air dan menemukan kenyataan yang lebih gelap dari dugaan. Para tahanan mengalami siksaan brutal, kekuatan mereka dilumpuhkan oleh racun, dan mereka digunakan sebagai alat politik oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Kejutan terbesar datang ketika Yuhao melihat Ma Xiaotao, senior yang dulu dikaguminya, telah menjadi nyonya suci gereja Roh Kudus. Terkejut, Yuhao kehilangan kendali dan hampir tertangkap. Ia berhasil lolos dan kembali ke tubuhnya dengan satu kenyataan pahit. Misi penyelamatan kini lebih rumit, karena menyelamatkan para sandera juga berarti menghadapi masa lalu dan orang-orang yang pernah ia cintai, namun kini terjerumus dalam kegelapan. Di episode selanjutnya, dalam keheningan malam, Huo Yuhao memikirkan kekuatan mengerikan yang kini dimiliki Ma Xiaotao. Jiwa bela dirinya telah berevolusi menjadi Phoenix kegelapan, api yang menyatu dengan unsur kegelapan, jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Dengan 8 cincin jiwa, kekuatannya mendekati level Doulo jiwa, menjadikannya musuh yang tak mungkin dikalahkan sendirian. Ye Guyi dan Susansi pun menyadari betapa sulitnya melawan sosok yang dulu mereka kenal sebagai teman. Namun, Yuhao tak percaya Xiaotao telah sepenuhnya kehilangan dirinya. Ada secercah kesadaran di balik kekuatan brutal itu. Ketika Ma Xiaotao muncul di luar penginapan, tampilannya seperti ratu malam yang diliputi kekuasaan gelap. Namun, Yuhao tak gentar. Ia melompat keluar jendela dan berdiri tepat di hadapannya. Kenangan tentang masa lalu mereka, persahabatan di Akademi Shrek dan momen di Danau Dewa Laut, muncul kembali di benaknya. Yuhao tahu, di balik sosok yang keras dan pemarah, Xiaotao pernah menyayanginya seperti seorang kakak. Harapan untuk membangkitkan sisi kemanusiaannya kembali membakar semangat Yuhao. Sementara itu, Ye Guyi ingin menyusul Yuhao, tetapi Susansi menahannya. Ia tahu, pertempuran ini bukan tentang kekuatan, tapi hati. Di jalan, Yuhao menghadapi Xiaotao yang berbicara dengan suara serak, penuh kebingungan.
Ia mulai menyebut kisah-kisah lama mereka tentang perjuangan dan hubungan yang pernah terjalin. Xiao Tao menunjukkan sedikit reaksi, tapi kemudian mencengkram bahu Yu Hao dengan kekuatan membakar, membuat kulitnya melepuh. Meski kesakitan, Yu Hao bertahan. Ia mengerahkan kekuatan es tertinggi miliknya untuk melawan serangan api pamungkas Xiao Tao. Kedua elemen ekstrim itu saling bertabrakan di tubuhnya. Namun, kekuatan api Xiao Tao yang telah tercemar kegelapan tak mampu menembus pertahanan Yu Hao yang diperkuat oleh warisan 3 Ratu Es legendaris. Dalam penderitaan yang luar biasa, Yu Hao terus memanggilnya dengan suara penuh kasih, mengingatkan akan semua kenangan yang pernah mereka bagi. Puncaknya terjadi saat Xiao Tao mengangkat tangannya untuk menyerang, tapi suara lembut Yu Hao memanggilnya kakak. Dalam sekejap, keraguan terlihat di mata Xiao Tao. Untuk pertama kalinya, ada konflik dalam dirinya. Dalam momen itu, Yu Hao memeluknya erat, tak peduli pada luka-lukanya. Di tengah pusaran kekuatan es dan api, hanya mereka berdua yang tersisa, terperangkap dalam pertempuran antara cinta dan kegelapan. Sebuah pertarungan emosional yang akan menentukan apakah Ma Xiao Tao bisa kembali menjadi dirinya sendiri. Tubuh Huo Yu Hao dan Ma Xiao Tao kembali terpental saat kekuatan mereka bentrok sekali lagi. Es tertinggi milik Huo Yu Hao dan api terhebat milik Ma Xiao Tao saling bertarung sengit. Rasa sakit yang menjalar ke tubuh mereka seperti sambaran petir membuat keduanya terhuyung. Bahu kiri Huo Yu Hao terluka parah hingga ia tidak lagi mampu mengangkat tangannya. Tendon dan pembuluh darahnya robek. Namun, luka itu bukanlah hal yang penting baginya. Yang paling utama adalah bahwa ia akhirnya mengambil langkah paling menentukan. Dengan tubuh yang masih melekat erat pada Ma Xiao Tao, Huo Yu Hao mulai menyalurkan kekuatan es mutlaknya melalui pola kalajengking permaisuri giok es yang tampak samar di punggungnya. Kedinginan menyelimuti mereka, mengalir seperti benang-benang halus yang bertarung melawan panas menggelegak dari api tertinggi Ma Xiao Tao. Di tengah pertarungan energi yang ekstrim itu, cincin jiwa berwarna abu-abu di bawah kaki Yu Hao berkilau dan diam-diam menyerap kegelapan yang bersarang di dalam api Ma Xiao Tao. Huo Yu Hao bukan lagi bocah lemah yang pernah bertarung bersama Ma Xiao Tao dalam turnamen antar akademi. Kekuatan jiwanya kini telah mencapai peringkat 60 dan hanya tinggal 1 cincin lagi sebelum ia menjadi kaisar jiwa. Bahkan, dengan hadiah kekuatan jiwa yang diwariskan dari permaisuri salju, fondasi kekuatannya begitu murni dan luar biasa, hingga hampir menyentuh peringkat 70. Inilah yang membuatnya mampu bertahan menghadapi amukan Ma Xiao Tao, dan bahkan perlahan-lahan mengendalikan keadaan. Dengan memanfaatkan es tertinggi dan kekuatan spiritualnya, Huo Yu Hao berusaha membangunkan kesadaran Ma Xiao Tao yang telah lama dikaburkan oleh kekuatan gelap gereja Roh Kudus. Tidak seperti Tang Ya, yang pikirannya benar-benar dikuasai oleh para penguasa roh jahat. Ma Xiao Tao masih menyimpan sedikit kesadaran. Jiwa bela dirinya, Phoenix jahat, membuatnya lebih tahan terhadap manipulasi pikiran, namun tetap saja rentan terhadap pengaruh emosi. Pelan namun pasti, kegelapan dalam dirinya mulai memudar. Tangan Ma Xiao Tao yang awalnya mencengkram kuat mulai melemah, dan kilau merah gelap di matanya perlahan meredup. Kesadarannya mulai kembali. Yu Hao, bisik Ma Xiao Tao lirih seakan tersadar dari mimpi panjang. Mendengar namanya dipanggil, Huo Yu Hao merasa harapan menyala di dadanya. Ia terus mengalirkan kekuatan dingin ke tubuh Ma Xiao Tao, membimbingnya keluar dari kabut gelap. Ma Xiao Tao pun mulai mengenalinya, meski masih kebingungan akan apa yang terjadi. Ketika melihat luka di bahu Huo Yu Hao, ia langsung marah dan ingin membalas pelakunya. Namun Yu Hao buru-buru menjelaskan bahwa itu hanyalah kecelakaan. Perlahan-lahan, ingatan Ma Xiao Tao kembali. Ia mulai teringat bahwa dirinya pernah menjadi nyonya suci dari gereja Roh Kudus. Kebingungan melandanya, namun Huo Yu Hao tetap menenangkannya, menguatkannya bahwa itu bukanlah dirinya yang sejati, melainkan efek dari pengaruh jahat yang merasuki tubuh dan pikirannya. Ma Xiao Tao menangis dalam pelukan Yu Hao, merasa hancur karena ingatan tentang kejahatan yang ia lakukan mulai menyergap. Ia sadar bahwa dirinya telah membunuh banyak orang, termasuk yang tidak bersalah. Tapi Yu Hao dengan tegas memotong rasa bersalah itu. Ia meyakinkan bahwa semua itu bukan perbuatan Ma Xiao Tao, melainkan tindakan nyonya suci dari gereja Roh Kudus. Ia harus memisahkan antara dirinya yang sejati dengan sosok yang dikendalikan oleh kekuatan gelap.
Perlahan, Ma Xiaotao mulai tenang, tatapannya kembali jernih. Namun, masih ada satu pertanyaan yang menghantui. Bagaimana cara menyingkirkan aura jahat yang telah menyatu dengan jiwa bela dirinya? Aura itu, katanya telah mempengaruhi kondisi mentalnya sejak lama. Huo Yuhao menjelaskan bahwa dia mampu menyerap sebagian energi gelap itu. Namun solusi permanennya hanyalah dengan memperbaiki jiwa bela dirinya secara menyeluruh. Huo Yuhao menemukan secercah harapan setelah membaca bab racun, bagian kuno dari catatan Tangsan yang legendaris. Di sana, ia mengetahui cara untuk menetralkan kekuatan Phoenix jahat yang merasuki Ma Xiaotao dengan ramuan abadi yang mampu menetralisir aura gelap. Dengan semangat, ia menyampaikan solusi ini kepada Ma Xiaotao. Meski sempat ragu, Xiaotao mulai merasakan harapan tumbuh di hatinya. Yuhao meyakinkannya bahwa ini adalah metode yang sama yang digunakan oleh leluhurnya, Ma Hongzun, untuk menundukkan kekuatan jahatnya. Mereka berada di kota matahari terbit, tempat yang berbahaya dan penuh ancaman. Yuhao menyarankan agar mereka bertemu setiap tengah malam agar ia bisa membantu Xiaotao menekan api jahat di dalam dirinya, hingga ramuan abadi berhasil ditemukan. Namun, ketegangan meningkat saat Yuhao merasakan kehadiran musuh. Ia menduga pasukan Gereja Roh Kudus sedang melacak mereka. Setelah meminta Xiaotao untuk menjaga dirinya sendiri, Yuhao pun berpisah dengannya dengan pelukan hangat. Sementara Xiaotao harus menghadapi gelapnya masa lalunya sendirian. Tak lama setelah itu, 6 sosok misterius muncul dan memberi hormat pada Ma Xiaotao dengan menyebutnya Nyonya Suci. Aura gelap kembali terlihat di matanya. Meski mereka tidak berani menentangnya, kesadaran mereka membangkitkan kembali rasa bersalah Xiaotao atas masa lalunya bersama Gereja Roh Kudus. Setelah mengusir mereka, ia menangis dalam diam, menyadari bahwa satu-satunya hal nyata yang kini ia miliki adalah ikatan kuat dengan Huo Yuhao. Dengan hati yang pilu, tubuhnya melayang dan menghilang dalam kegelapan malam. Sementara itu, Huo Yuhao kembali ke penginapan dalam keadaan terluka dan kelelahan. Hari itu ia telah menghadapi terlalu banyak beban, menyamar, bertarung dan menyelamatkan Xiaotao. Namun, keberhasilan membangunkan sosok yang ia anggap sebagai saudara perempuan membuat semua luka terasa sepadan. Ia lalu bermeditasi dengan mata takdir untuk mempercepat pemulihan dan memberi kabar kepada Susansi bahwa dirinya baik-baik saja. Kini, dengan Xiaotao kembali, harapan untuk menyelamatkan para sandera menjadi lebih besar. Di sisi lain kota, momen hangat terjadi antara Ji Juechen dan Jing Zian. Setelah menyelesaikan tugas rahasianya, Zian menemui Ji Juechen di sebuah bar. Dengan akting pura-pura marah, ia mencubit telinganya dan menyeretnya keluar, membuat para pelanggan bar tercengang. Namun di luar, kemarahan berubah menjadi tawa. Dalam keheningan malam, Ji Juechen mengakui bahwa Zian lebih penting dari pedangnya. Mereka pun saling menyatakan cinta dengan lembut. Keesokan paginya, Huo Yuhao terbangun dengan senyum lelah, menyadari bahwa meskipun ini baru permulaan, cahaya harapan telah kembali menyala di tengah kegelapan. Huo Yuhao merasa gembira setelah berhasil membangkitkan sesuatu yang penting dan segera menyadari bahwa waktu sangat terbatas. Malam itu juga, target penting mereka akan tiba, jadi persiapan harus segera dilakukan. Setelah membersihkan diri dan sarapan, ia mengambil sampel air dari penjara air tempat para sandera ditahan. Ia kemudian meminta bantuan Susansi untuk memisahkan elemen air dan racun yang terkandung di dalamnya, karena air itu terus diperbarui oleh aliran parit, menjadikannya medium sempurna untuk menyebarkan racun berbahaya yang dikenal sebagai serbuk penghapus jiwa. Dengan kemampuan spiritual tingkat tinggi Susansi dan kekuatan perisai Xuanwu, mereka berhasil memurnikan sampel air dan memisahkan racunnya. Huo Yuhao lalu meneliti racun tersebut bersama Susansi dan Ye Guyi. Berjam-jam mereka mencocokkan kandungan racun hingga akhirnya diketahui bahwa serbuk penghapus jiwa terdiri dari kombinasi 3 jenis tanaman beracun. Dengan pengetahuan dari bab racun Tangsan, Huo Yuhao meramu formula penawar dari 5 jenis bahan obat, berharap dapat menyelamatkan para sandera sebelum racun itu merenggut lebih banyak jiwa. Menjelang sore, Huo Yuhao akhirnya menemukan takaran yang pas untuk menetralkan racun tersebut. Meski tubuhnya kelelahan, ia langsung memberi perintah kepada Susansi dan Ye Guyi untuk membeli dan mengolah obat-obatan sesuai resepnya. Sambil menanti pergerakan timnya, ia juga bersiap menekan kekuatan kegelapan dalam tubuh Ma Xiaotao agar penyembuhan bisa dilakukan dengan lebih efektif.
Ketika ditanya tentang ibu Nan Chiu-chiu yang juga menjadi sandera, Huo Yuhao menjawab diplomatis, meyakinkan mereka bahwa semua akan terungkap setelah operasi penyelamatan berjalan. Sambil menunggu malam, Huo Yuhao memulihkan diri dan menjaga kewaspadaan tinggi dengan memasang alat pengintai spiritual di seluruh tempat tinggalnya. Saat cemas menanti kedatangan Ma Xiaotao, pintu tiba-tiba terbuka dan Ma Xiaotao masuk dalam gelap. Ia tampak lemah, mengatakan bahwa kekuatan kegelapan dalam dirinya mulai pulih. Namun, ia meyakinkan bahwa selama ia menjaga emosi dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, ia masih bisa bertahan. Huo Yuhao pun bertekad merawatnya setiap hari dengan bantuan kekuatan es tertinggi untuk menahan laju kegelapan itu. Melalui proses penyembuhan yang hati-hati, Huo Yuhao berhasil membantu Ma Xiaotao menstabilkan kondisinya. Meskipun belum mampu menyembuhkan sepenuhnya, mereka berhasil menekan kekuatan jahat dalam tubuhnya lebih baik dari sebelumnya. Ma Xiaotao menunjukkan rasa terima kasih dan kekaguman, meski masih menyimpan kesedihan mendalam. Setelah itu, mereka kembali fokus pada misi utama, menyelamatkan para sandera. Ma Xiaotao juga menyadari pentingnya peran Sekte Tang yang kini semakin berpengaruh, terutama setelah tampil dalam turnamen besar, menegaskan bahwa mereka siap memainkan peran penting dalam penyelamatan besar itu. Ma Xiaotao menunjukkan kekhawatirannya terhadap para sandera yang ditahan di penjara air. Mereka diracuni dan kehilangan kekuatan jiwa. Sementara penjagaan dari penguasa jiwa jahat dan insinyur jiwa sangat ketat. Letak penjara yang dekat dengan kota Radian membuat situasinya semakin rumit, karena bala bantuan bisa datang kapan saja. Bahkan menurutnya, penyelamatan akan sulit dilakukan meskipun seluruh akademi dikerahkan. Namun, Huo Yuhao tetap optimis dan menyatakan bahwa rencana penyelamatan hampir siap, termasuk strategi pengalihan untuk mengacaukan penjagaan dan membatasi respon dari kota Radian. Ma Xiaotao merasa pesimis karena para sandera kebanyakan lemah dan tidak ada penawar untuk racun mematikan yang digunakan. Tapi Yuhao mengejutkannya dengan mengatakan bahwa ia telah menciptakan penawarnya berdasarkan kitab suci racun leluhur Tangsan. Ia juga meminta agar para saudara Zong memberi lebih banyak makanan kepada para sandera agar penawar bekerja optimal dan kekuatan mereka bisa pulih. Banyak dari mereka adalah master jiwa dan insinyur hebat yang bisa menjadi kekuatan besar saat melarikan diri nanti. Melihat kesiapan dan kematangan Yuhao, Ma Xiaotao mulai menghargainya dengan lebih dalam. Ia setuju membantu mengalihkan perhatian penatua ketiga dan keempat gereja Roh Kudus, meski tetap memperingatkan tentang bahaya saudara Zong dan 10 penguasa jiwa jahat yang menjaga penjara. Dalam percakapan itu, Yuhao juga menyebut nama Nan Sui-sui, pemimpin sekte Earth Dragon dan ibu dari temannya. Ia belum bisa menyelamatkannya agar rencana tidak terbongkar. Ia juga mengungkapkan bahwa ia telah membunuh Wu Yun, salah satu penatua gereja, yang membuat Xiaotao terkejut atas keberaniannya. Rencana mulai dilaksanakan. Pagi berikutnya, Susansi mengantarkan penawar racun dan Yuhao mulai menyusup ke penjara air menggunakan avatar spiritualnya untuk mencampurkan penawar ke air beracun. Proses ini berjalan seharian penuh. Perintah Ma Xiaotao kepada saudara Zong untuk memberi makanan tambahan juga berhasil. Dan kondisi para sandera mulai membaik. Dalam waktu singkat, beberapa master jiwa menunjukkan tanda-tanda pemulihan kekuatan mereka. Pada malam kedua, Yuhao kembali menyusup. Kali ini, Ma Xiaotao berhasil membuat saudara Zong meninggalkan penjara untuk sementara, memberi ruang gerak lebih luas bagi Yuhao. Ia memanfaatkan kekuatan spiritualnya untuk berkomunikasi secara langsung dengan para sandera, menyampaikan pesan penuh ketenangan dan harapan. Di tengah kegelapan dan penjagaan ketat, pesan itu menjadi cahaya kecil yang membangkitkan semangat para sandera. Dengan rencana berjalan sesuai harapan, mereka kini hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melarikan diri dari cengkeraman gereja Roh Kudus. Para sandera yang terjebak dalam penjara air perlahan mulai mendapatkan harapan baru saat Huo Yuhao berkomunikasi langsung melalui kekuatan pikirannya. Meski awalnya terkejut, terutama para tetua yang lebih berhati-hati, mereka akhirnya percaya setelah Huo Yuhao menjelaskan bahwa ia datang untuk menyelamatkan mereka dan telah menambahkan penawar racun ke dalam air. Suasana membawa secercah harapan, terutama bagi para sandera muda yang nyaris putus asa setelah berbulan-bulan terperangkap dalam kegelapan dan penderitaan. Dengan hati-hati, Huo Yuhao membangun kepercayaan dan menenangkan para sandera agar tidak gegabah. Ia memperkenalkan dirinya sebagai bagian dari Akademi Shrek yang dikenal luas untuk menambah keyakinan mereka.
Setelah memastikan racun akan benar-benar hilang dan para sandera mulai pulih, ia memberikan pil khusus untuk mempercepat proses pemulihan. Ia pun memasang perlindungan spiritual agar aktivitasnya tidak terdeteksi oleh para penjaga roh jahat. Setelah 1 jam pengamatan, Huo Yuhao meninggalkan penjara secara diam-diam, menandai awal dari operasi penyelamatan besar-besaran yang dirancang oleh Sekte Tang. Ia mencampur lebih banyak tonik ke dalam air penjara sebagai persiapan tambahan. Karena ia tahu racun baru belum akan ditambahkan dalam waktu dekat. Di saat bersamaan, sebuah sosok misterius muncul di kota matahari terbit, menyusup ke tempat kelam yang menyimpan aura jahat dan mulai melafalkan mantra, menambah ketegangan suasana. Sementara itu, Huo Yuhao dan He Chaito bersiap dengan peralatan jiwa di sebuah ruangan penuh teknologi. Mereka menyusun strategi cepat untuk keluar dari kota setelah operasi dimulai, tanpa menunggu kelompok lain. Huo Yuhao menekankan pentingnya efisiensi dan keselamatan pribadi, menandakan betapa seriusnya misi ini. Setelah berpisah, Huo Yuhao kembali ke hotel tempat Nan Qiuqiu dan Feng Ling berada. Feng Ling masih trauma, dan Nan Qiuqiu kini menunjukkan rasa hormat lebih kepada Huo Yuhao setelah melihat dedikasinya menyelamatkan ibunya. Dalam ketegangan yang semakin memuncak, mereka sadar bahwa militer kota tak akan mampu menghentikan mereka setelah sandera dibebaskan. Rencana utama adalah menyelamatkan para sandera terlebih dahulu, baru kemudian menyelamatkan Nan Sui-Sui. Saat Huo Yuhao bersiap melangkah kembali ke medan aksi, Nan Qiuqiu bertanya apakah saatnya sudah tiba. Dengan anggukan penuh tekad, Huo Yuhao memimpin langkah-langkah awal menuju kebebasan dan perjuangan yang telah lama ditunggu. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Solen 2, episode 104. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir, Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.